Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Fufu. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman untuk kilas balik dan mengetahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena menurutku nggak klop banget kalau misalnya kita setiap hari ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi kita sendiri nggak tahu nih sejarah bahasa Indonesia itu gimana. Nah, langsung aja, yuk kita belajar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahasa Indonesia mulai diakui melalui Kongres Pemuda II yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang salah satu isinya berbunyi seperti ini. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, dan dikukuhkan menjadi bahasa nasional dan tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 yang berbunyi, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya bahasa Indonesia juga mengalami perubahan loh teman-teman, hingga yang kita kenal sekarang sebagai PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, langsung aja yuk kita lihat apa sih perubahan-perubahannya. Di urutan pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Nah, nama Van Ophuijsen ini sendiri diambil dari pencetusnya, yakni Charles Adrian Van Ophuijsen, yang waktu itu adalah salah satu pemerintah kolonial Belanda yang ingin menengahi adanya keberagaman bahasa Melayu di Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai ataupun menjajah bangsa Indonesia. Ejaan Van Ophuijsen ini diambil dari bahasa Melayu Riau yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Kenapa sih menggunakan bahasa Melayu Riau? Karena yang pertama, bahasa Melayu Riau itu udah banyak penuturnya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua, struktur dari bahasa Melayu Riau itu mudah dipahami, sehingga banyak orang Indonesia yang mudah menyerap bahasa ini dengan cepat. Nah, yang ketiga, bahasa Melayu Riau ini juga banyak dipakai di bahasa-bahasa perdagangan, sehingga bahasa Melayu Riau ini juga bisa digunakan untuk berdagang. Nah, di dalam karirnya, Van Ophuijsen ini juga telah menerbitkan kitab bahasa Melayu dengan 10.130 karakter bahasa Melayu dan tentunya masih menggunakan prinsip-prinsip ejaan bahasa Belanda. Ciri-ciri ejaan Van Ophuijsen ini yang pertama seperti ini. Huruf J yang digunakan untuk menulis Jang, huruf OE yang digunakan untuk menulis Soekarno, Soekarni, ataupun sebagainya. Yang ketiga, ada tanda diakritis, yakni misalnya di hari Jumat ada tanda petik di setelah M. Huruf TJ yang diejah menjadi C, misalnya percaya, itu hurufnya seperti ini. Nah, di nomor 2 ada ejaan Republik atau yang dikenal dengan ejaan Suwandi. Nah, nama Suwandi ini diambil sendiri oleh pencetusnya, yakni Raden Suwandi, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada tanggal 17 Maret 1947. Nah, ciri-ciri dari ejaan Suwandi ini yang pertama, misalnya kata OE yang diganti menjadi U. Kata-kata perulangan bisa ditulis dengan angka, misalnya mobil-mobilan, motor-motoran. Nah, yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Nah, ejaan pembaharuan ini digunakan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi tadi. Nah, usut punya usut, ejaan inilah yang menjadi pelopor adanya EYD pada tahun 1972 yang kita kenal sekarang ini. Di urutan keempat ada ejaan Melayu Indonesia. Nah, awal mula ejaan ini karena pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia pada waktu itu ingin menyatukan bahasa. Namun sayangnya ejaan ini gagal karena adanya situasi politik yang berbeda pada waktu itu antara Malaysia dan Indonesia. Nah, ciri-ciri dari ejaan pembaharuan dan ejaan Melayu Indonesia seperti di gambar ini. Yang terakhir, ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya EYD ini udah lama banget dipakai sampai sekarang. Tapi diganti dan disempurnakan lagi menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, setelah membahas sejarah dan perubahan bahasa Indonesia, teman-teman penasaran nggak sih tentang kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia itu sendiri? Nah, kedudukan bahasa Indonesia di Indonesia itu ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Apa sih bedanya? Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai beberapa fungsi loh. Yang pertama, identitas nasional. Lalu yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, kebanggaan bangsa, karena masih dipakainya bahasa Indonesia sampai sekarang. Nah, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga mempunyai beberapa fungsi loh. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan.
Nah, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai dalam acara-acara resmi, misalnya acara kenegaraan, upacara bendera, ataupun acara-acara rapat di dalam istana. Kedua, berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Nah, buat teman-teman yang masuk sekolah nasional, pastinya bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia kan? Yang ketiga, kepentingan pelaksanaan pembangunan. Nah, di Indonesia kalau misalnya membangun sesuatu, itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah alat pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, di Indonesia sendiri, untuk mengembangkan budaya, digunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti oleh kalangan masyarakat. Nah, gimana teman-teman setelah kita belajar tentang sejarah bahasa Indonesia? Pastinya teman-teman makin menghargai bahasa Indonesia kita kan? Seandainya teman-teman punya pertanyaan, tanggapan, ataupun yang lainnya, teman-teman boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang punya pengetahuan ataupun sudut pandang lain dari sejarah bahasa Indonesia, boleh banget kok tulis di kolom komentar di bawah supaya kita bisa belajar bareng. Dan gak ada salahnya kalau misalnya kita belajar sejarah bahasa Indonesia melalui beberapa sudut pandang, karena dari situlah kita bisa belajar bersama. Buat teman-teman yang aku sayangi, jangan lupa like-nya dan subscribe.